Kami akan membahas tentang perumusan kebijakan publik dan permasalahan-permasalahannya melalui pendekatan 5W1H. Oke, sebelum itu perkenalan dulu. Saya Fadila Faiza selaku host, dan ini ada teman-teman saya dimulai dari ujung. Baik, saya Antonio Fonik Arleya. Saya Sakila Maharani. Saya Alif Ramadan. Saya Reksa Waktivikum Karlin. Saya Gadiel Sairya. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama-tama kita langsung bertanya ke Kak Syakila. Dimulai dari what? What itu kan apa? Jadi perumusan kebijakan publik itu apa sih? Perumusan kebijakan publik itu sebenarnya proses pemerintah mikir sebelum bikin aturan. Jadi mereka nggak langsung ambil keputusan, tapi mereka lihat dulu masalahnya apa, kenapa bisa terjadi, dan solusi apa yang paling masuk akal. Contohnya kayak banjir di Kalbar, pemerintah harus lihat dulu penyebabnya apa karena sampah atau tata kota. Setelahnya baru tentuin kebijakan yang tepat. Intinya ini proses biar keputusan yang diambil tuh menyelesaikan masalah masyarakat. Oke, lalu kita langsung ke pertanyaan who, yaitu siapa. Nah, siapa saja sih yang terlibat di perumusan kebijakan publik ini? Kalau ngomongin siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik ini sebenarnya tidak cuma satu atau dua orang. Yang jelas itu banyak yang ikut merumuskan, tapi yang paling utama itu jelas ada di pemerintah. Mulai dari kepala daerah sampai ke dinas-dinas yang secara langsung mereka tuh ngurusin kebijakan itu. Mereka ini yang menyusun dan ngejalanin kebijakan. Terus ada juga DPRD yang tugasnya itu ngebahas, ngasih masukan. Terus mereka tuh bisa nyetujuin atau nolak kebijakan yang telah dirumuskan itu. Nah, tak cuma itu, biasanya ada juga ahli atau akademisi yang kayak dosen atau peneliti yang bantu ngasih pandangan biar kebijakan ini nih nggak asal jadi gitu, atau kebijakan itu nggak asal ada. Yang paling penting sebenarnya ya kembali lagi ke masyarakat, karena masyarakat sendiri yang merasakan dampak dari kebijakan itu tersebut. Oke, kita langsung ke pertanyaan when. Kapan kebijakan itu dirumuskan? Boleh dijawab, Bang Alif? Biasanya ketika ada masalah publik yang mendesak seperti banjir, kemiskinan, kemacetan, atau pengangguran. Bisa juga saat evaluasi kebijakan lama. Biasanya kebijakan itu dimulai dirumuskan pas ada masalah yang mendesak. Dan masalah yang mendesak tuh contohnya kayak banjir yang semakin parah, kemacetan yang kacau, atau kemiskinan yang sangat-sangat banyak lah gitu. Dan kadang ada juga pemerintah nih merumuskan kebijakan pas ada masalah yang lagi viral atau yang lagi banyak dibahas oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ke why. Nah, why, Bang Gadi? Perumusan kebijakan itu kenapa penting sih? Kenapa perumusan kebijakan itu penting? Karena menjadi titik awal menentukan arah. Kalau sudah salah memahami masalah, kebijakannya pasti akan meleset. Ini merupakan tahap yang paling krusial. Ini adalah fondasi sebelum aturan itu dibuat. Ibaratnya ngasih alamat, niatnya benar, tapi kalau alamatnya salah, bantuannya nggak sampai. Kemudian kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, bukan hanya sekedar bagus di atas kertas. Kalau prosesnya jelas dan melibatkan masyarakat, lebih mudah diterima. Awal yang baik merupakan hasil yang baik. Kalau dari awal sudah baik, maka hasilnya akan bagus. Kalaupun dari awal sudah tidak bagus. Oke guys, sorry ada kesalahan teknis. Boleh dilanjutkan, Bang Gadi? Melanjutkan yang tadi, selain itu ini juga nentuin apakah kebijakan bakal diterima sama masyarakat atau bakal diprotes oleh masyarakat. Kalau prosesnya nggak jelas atau warga nggak diajak, ya wajar kalau banyak yang nggak setuju. Kalau awalnya udah kuat, maka hasilnya juga akan bagus. Kalau dari awal sudah berantakan, maka hasilnya juga akan berantakan. Yes, bijak sekali ya Bang kata-katanya. Kita lanjut ke where. Nah, biasanya perumusan kebijakan itu di mana sih?
Biasanya di lembaga pemerintahan sih, kayak di kementerian, kantor daerah, atau bahkan di lembaga legislatif. Tapi sekarang juga bisa sih lewat forum publik atau diskusi masyarakat. Kalau ditanya proses perumusan kebijakan itu biasanya berlangsung di yang resminya ya di kantor-kantor pemerintahan atau balai kota kayak kantor dinas atau bahkan gedung DPRD. Di situ juga mereka rapat, bahas data, nyusun rencana sampai mengambil keputusan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tapi nggak jarang juga rapat-rapat penting itu pindah-pindah lokasi. Wih. Kayak kita tahu sekarang banyak Gimana tuh? dilakukan di hotel mewah dengan anggaran yang sangat melonjak. Sangat tidak masuk. Karena alasannya katanya biar lebih fokus. Tapi bahkan biasanya kebijakannya malah aneh atau ya asal ada aja. Nyeleneh gitu Ya, ya. betul. Oke. Nah, kita lanjut ke how. Oke, how. Bagaimana tuh bagaimana tuh proses perumusannya? Baik, kalau ngomongin proses perumusan kebijakan, biasanya itu dimulai dari identifikasi masalah dulu, kemudian lalu pengumpulan data, analisis, dan nyusun berbagai alternatif solusi, sampai akhirnya dipilih kebijakan yang dianggap paling tepat. Nah, kalau kita tarik ke kasus banjir di Pontianak, sebenarnya prosesnya di atas kertas kelihatan cukup rapi. Pemerintah tentu mulai dari mengidentifikasi masalah banjir tahunan, air pasang sungai, ditambah kondisi geografis kota yang datar. Itu semua jelas jadi perhatian utama. Setelah itu, biasa masuk ke tahap pengumpulan data. Biasanya ada kajian, survei, dan melibatkan para ahli. Secara proses, ini terdengar serius dan terstruktur. Tapi masyarakat sering bertanya juga, kalau datanya sudah sebanyak itu, kenapa hasilnya masih belum banyak berubah? Lalu masuk ke tahap mencari solusi. Umumnya, solusi yang muncul ya seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, pemasangan pompa air, sampai peninggian jalan. Secara konsep, langkah-langkah ini bisa masuk akal, tapi faktanya di lapangan, banjir masih terus datang hampir setiap tahun. Jadi muncul kesan bahwa solusi yang ada belum benar-benar menyentuh akar masalahnya. Kemudian masuk ke tahap pembahasan dan pengesahan kebijakan. Di fase ini biasanya terdapat banyak rapat, koordinasi, dan diskusi lanjutan dan sebagainya. Namun dari sudut pandang masyarakat, kadang muncul pertanyaan, apakah proses ini benar-benar fokus mencari solusi atau justru terlalu banyak seremoninya? Setelah kebijakan dijalankan di atas kertas, semua tampak baik terencana, sistematis, dan menjanjikan. Tapi ketika diterapkan di lapangan, hasilnya sering belum sesuai harapan. Banjir tetap terjadi, masyarakat tetap terdampak, dan pola yang sama terus berulang. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, proses perumusan kebijakan banjir di Pontianak sebenarnya sudah melalui tahapan yang lengkap. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Kenapa hasil akhirnya belum memberikan perubahan yang signifikan? Aduh, kenapa tuh ya? Kenapa ya? Aduh guys, mohon maaf nih, ada kesalahan teknis lagi ya. Sorry ya guys, ada kesalahan teknis lagi yang kedua kali. Nih kita lanjut ya, ngomong-ngomong kalau soal banjir di Pontianak nih, kayaknya warga-warga Pontianak itu udah terlatih ya dengan banjir yang ada di Pontianak. Soalnya setiap hujan tuh kayaknya udah pada waspada kan. Nah, jadi jalanan tuh kadang jadi sungai, rumah-rumah yang masuk air tuh kadang jadi kolam renang pribadi. Nah, jadi tuh kayak udah episode yang keulang terus setiap tahun. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kira-kira sampai kapan sih? Nah, pemerintah tuh sering bilang lagi diatasi, lagi diperbaiki apa segala macam. Tapi tuh kalau tiap tahun kondisinya tetap sama kan, ya jadinya gimana? Wajar dong orang-orang mikir ini nih beneran dikerjain secara serius apa enggak? Well. Bukan berarti tidak usaha ya. Usaha pasti ada. Tapi kelihatannya tuh kayak pas lagi viral-viralnya aja yang diurusin atau pas lagi parah-parahnya. Habis itu ya udah balik lagi ke istilah lama.
Padahal kan masalah banjir nih ya, bukan masalah yang baru muncul. Kira-kira aku nanya lah ya ke kawan-kawan, 10 tahun terakhir nih, ada nggak pernah merasakan dampak banjir? Banyak bang, Banyak sih. 12 kali, sering. Nah, jadi selama 10 tahun belakangan ini apa sih sebenarnya kebijakan yang pemerintah lakukan, khususnya pemerintah Kota Pontianak ya? Apa dampak aslinya ke kita? Tapi di sisi lain masyarakat juga tidak bisa lepas tangan. Masih banyak masyarakat yang sering buang sampah sembarangan, jadi menyumbat saluran drainase. Jadi ini sebenarnya masalah sama-sama aja sih. Jadi dari pemerintah juga belum ada kayak pembesaran lahan dan masyarakat masih juga buang sampah sembarangan. Cuman tetap aja yang mengendalikan kebijakan kan pemerintah. Jadi harapannya jangan cuma reaktif tapi bisa gerak dari awal biar kita tidak terus-terusan hidup dengan mindset ya udahlah nanti juga banjir lagi. Udah. Oke, kita penutup ya guys. Kayaknya udah jam-jamnya kita mau masuk kuliah nih. Kita akhiri dulu ya guys. Dadah. Terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe.